Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, ya. Bagaimana? Sudah berdoa? Belum. Belum. Ya, kalau belum berdoa, saya minta satu orang angkat doa. Ya, Angel. Berdoa mulai. Teman-teman yang Ibu Guru marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami, yang di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami dan jangan masuk ke pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Selanjutnya, setelah kita berdoa, Ibu memeriksa kehadiran siswa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua, ya. Berarti hari ini hadir semua. Setelah itu, ya, baik, kita mulai. Anak-anak mungkin tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan apa saja yang kamu tahu, atau tumbuh-tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kamu, dan binatang-binatang apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Mungkin kamu bisa sebutkan salah satunya. Tumbuh-tumbuhannya, ya, pohon kelapa, apalagi mangga. Ya, kalau binatangnya atau hewannya, hewan apa saja? Ayam, Ayam, anjing, babi, kucing. Ya, itu adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan dan semua jenis binatang atau hewan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Ya. Sekarang materi kita hari ini tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Ibu membacakan KD yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu KD-nya. Sekarang indikator yang kita akan capai pada pelajaran ini, yang pertama, memahami keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengklasifikasikan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita lihat di kegiatan intinya. Yang pertama, mengamati. Di sini anak-anak, untuk mengetahui keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia, Ibu akan mempersiapkan peta konsep, peta konsep yang ada di buku ini. Ini peta konsep, peta konsep tentang keberadaan flora dan fauna yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Lihat, ya, ini peta konsepnya. Ya. Peta konsep, di dalam peta konsep ini ada berbagai jenis macam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dilihat dari di situ, dilihat dari garis balets dan garis beber. Di sini antara flora fauna asiatis dan fauna australiatis itu dibatasi. Antara asiatis itu dibatasi oleh garis balets, sementara antara fauna australiatis itu dan fauna peralihan itu dibatasi oleh garis beber. Ingat baik-baik itu. Yang berikutnya, setelah itu kita berada dalam kelompok masing-masing. Nanti kita buat dalam bentuk kelompok. Setelah itu diberi kesempatan untuk bertanya tentang peta konsep keberagaman yang ditampilkan Ibu tadi. Mungkin ada pertanyaan mengenai peta konsep tadi itu. Garis apa yang memisahkan antara fauna asiatis dan
garis, seperti Ibu jelaskan tadi, ini garisnya, garis yang memisahkan antara fauna asiatis dan australiatis. Yang pertama antara asiatis, yang namanya garis Barretts, sementara antara australiatis itu namanya garis Weber. Ingat ya. Setelah itu anak-anak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Ibu tugas ini cari di buku atau artikel yang ada dalam buku atau di internet. Tugasnya tentang keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, ini saya bagikan, ada soalnya di sini, Waktunya cuma 2 menit, Anak-anak, karena waktunya sudah selesai, maka saya percayakan satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya, ya. Keberagaman flora dan fauna di Indonesia dilihat dari peta konsep tadi. Kita lihat keberagaman fauna dikelompokkan 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Baik, itu jawaban dari kamu. Baik, kesimpulan, Ibu mengambil kesimpulan dari apa yang kamu kerjakan tadi, bahwa dari kesimpulannya bahwa kegiatan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang flora dan fauna itu bahwa di Indonesia itu flora dan fauna itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australiatis. Pengelompokan tersebut dibatasi oleh garis Barretts dan garis Weber di sebelah timurnya. Untuk evaluasinya, untuk mengingatkan kembali materi yang kita jelaskan tadi, Ibu memberikan pertanyaan. Yang pertama, sebutkan contoh flora yang terdapat di Indonesia bagian barat. Mungkin ada yang tahu flora di Indonesia bagian barat apa saja? Orang hutan. Apa lagi? Banteng. Kalau di Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan itu apa saja? Komodo. Mungkin ada lagi? Babi rusa. Ya, babi rusa. Ya, itu fauna di Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan. Ya. Untuk refleksinya, apakah pembelajaran tadi menyenangkan atau tidak? Bahwa pengetahuan berharga apa yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini. Setelah itu, untuk tidak memperpanjang waktu, tindak lanjut dari hal ini, Ibu akan memberikan tugas